don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Pemain keturunan Indonesia berhasil, Welber Lescott de Halim Jardim atau Welber Halim Jardim berhasil membawa Sao Paulo juara Piala Criciúma U17 yang diwarnai gol 30 detik, Sabtu, 1 Juli 2023. Welber tampil sebagai starter saat Sao Paulo mengalahkan klub Argentina Talleres pada pertandingan final Piala Criciúma U17 di Stadion Gilberto Gulse di Criciúma, Sabtu, 1 Juli 2023, pagi waktu setempat. Dalam pertandingan tersebut Sao Paulo menang 7-6 melalui adu penalti setelah bermain 2-2 di waktu normal. Sao Paulo membuka skor lewat gol kilat pada detik ke-10 lewat lesakan Carneiro. Carneiro yang berhasil merebut bola dari kaki pemain belakang lawan yang melakukan blunder berhasil menceploskan bola ke gawang Talleres. Sayangnya pada menit ke-12 Sao Paulo kebobolan yang membuat skor 1-1. Gol tercipta melalui sundulan pemain Talleres yang terlambat ditutup oleh Welber. Namun Welber berhasil berkontribusi pada gol kedua setelah dirinya melakukan gangguan terhadap lawan untuk membuat bek lawan membuang bola ke arah pemain Sao Paulo, hingga pemain Sao Paulo Samuel berhasil melesakkan gol ke gawang Talleres. Dalam pertandingan ini Welber juga menunjukkan kemampuannya untuk melepaskan lemparan jarak jauh. Meski belum menunjukkan lemparan ke dalam sejauh Pratama Arhan, namun tampaknya Welber punya kemampuan untuk diasah melancarkan lemparan ke dalam jarak jauh. Welber merupakan pemain kelahiran Banjarmasin, 25 April 2007 yang kini membela Sao Paulo U17. Ayahnya bernama Elisangelo de Jesus Jardim yang berasal dari Brasil. Ibunya bernama Liliana Halim asal Indonesia. Welber disebut-sebut bakal dipanggil memperkuat timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Media Vietnam Soha, VN menyindir Indonesia yang bisa memakai 11 pemain keturunan atau naturalisasi untuk menjadi starter di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang di Qatar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Media Vietnam Soha, VN menyindir timnas Indonesia yang bisa menggunakan 11 pemain naturalisasi melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Soha, VN dalam judulnya. Soha, VN mengatakan sejumlah pemain keturunan berdarah Indonesia tengah dibidik oleh Indonesia untuk memperkuat tim Garuda di Piala Asia 2023. Saat ini, sejumlah pemain naturalisasi telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Antara lain Elkan Bagot, Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh, tulis Soha, VN. Selain itu, beberapa bintang lain seperti Tom Haye dan Mees Hilgers juga dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Di posisi penjaga gawang adalah Emil Audero yang merupakan target transfer klub Inter Milan. Tim tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan PSSI karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah mantan bos Inter, tulis Soha, VN menambahkan. Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 10-12 diantaranya memiliki paspor Indonesia, sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi. Diprediksi dari 30 pemain di atas, 3 diantaranya merupakan pemain-pemain di bawah ini yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Welber Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan Brasil dari sang ayah. Kedua orang tuanya saling kenal ketika sang ayah yang merupakan ex-pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim, berkarier di Indonesia pada pertengahan 2000-an. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Elisangelo de Jesus Jardim membawa keluarganya terbang ke Brasil. Di Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim menempa kemampuan Welber Jardim hingga menembus tim muda Sao Paulo. Berhubung mempunyai paspor Indonesia, Welber Jardim tak perlu menjalani proses naturalisasi. Pemain yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan winger ini pun sudah dimention Bima Sakti dan Hamdan Hamedan.
Julian Oryep kini memperkuat AS Alkmaar U18 dan Timnas Belanda U17. Fakta ini menunjukkan Julian Oryep yang berusia 16 tahun bukanlah pemain sembarangan. Hanya saja, Julian Oryep yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek, ditengarai hanya memiliki paspor Belanda, plus pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Jika memang tertarik membela Timnas Indonesia U17, Julian Oryep harus menjalani proses naturalisasi yang regulasinya terhitung rumit. Gabriel Hanwilhoff-King kini memperkuat Tottenham Hotspur U18. Pemain yang satu ini biasanya bermain sebagai gelandang sentral dan disebut-sebut salah satu pemain terbaik di posisinya. Pemain bertinggi badan 174 cm ini ditengarai memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apakah Gabriel Hanwilhoff-King mempunyai paspor Indonesia atau tidak. Timnas Indonesia U17 akan turun di Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang 2 tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu, kata Bima Sakti kepada tim MNC Portal Indonesia. Kita kasih kesempatan juga untuk pemain diaspora juga, kalau memang mereka lebih bagus jauh di atas rata-rata pemain yang ada ya kita pilih. Tapi, kalau sama ya kita mendingan kasih kesempatan anak-anak yang berlatih di Indonesia atau anak-anak lokal, itu kalau sama, kan dia dapat ilmu bagus juga di luar sana, lanjut Bima Sakti. Dengan tampil sebagai starter pada laga persahabatan tersebut, Rafael Struijk mulai mencuri perhatian yang cukup berkontribusi besar selama mengikuti pertandingan melawan sang juara dunia, Argentina pada 19 Juni 2023 yang lalu. Bahkan disebutkan melalui Bola Times, akun Instagramnya terpantau naik menembus 706.000 followers pada Kamis, 29 Juni 2023. Followersnya pun kian bertambah dari 706.000 kini naik menjadi 714.000 pada Jumat, 30 Juni 2026. Saking tenarnya, kini Rafael Struijk juga banyak warganet yang tergila-gila, khususnya kaum hawa. Rafael Struijk kayak gak rela kalau kamu balik ke Belanda, komen Anissa Elcha dikutip Suara Denpasar melalui akun media sosial resmi Rafael Struijk, Jumat, 30 Juni 2023. Ayang jangan pulang ke Belanda dulu, tambah lena M. Kata mama aku disuruh pilih kamu L, ujar Najeju. Tak hanya dari kaum hawa, bahkan dari pihak Federasi Sepak Bola yang menaungi Timnas Indonesia yakni PSSI pun turut memberi pujian kepada pemain muda bertalenta ini, hingga ada juga yang menyentil Sadil Ramdhani atas pujian yang diberikan oleh PSSI tersebut. Young and brave, tulis akun PSSI. Tambah panas aja nih Sadil lihat postingan pemain keturunan, balas Mister International 4444. Redam dulu postingan yang berkaitan dengan pendatang Min. Nanti ada yang ngambek dan ngomel, kata Noviantori yang menambah sentilan untuk Sadil Ramdhani. Jangan post pendatang entar tambah panas jamet baper, tulis Julian Heruprasetyi. Sebelumnya memang Sadil Ramdhani disebutkan melalui Bola Times, berkomentar soal pemain keturunan yang dielu-elukan daripada pemain lokal, dan pernyataannya ini diduga menyindir para pemain naturalisasi yang salah satunya adalah Rafael Struijk. Ngomongin di Timnas, woi kalian yang sebenarnya menghancurkan mental-mental. Para pemain seharusnya kalian support dan dukung kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, dipikir dong, kata Sadil Ramdhani. Menjadi salah satu dari pemain muda naturalisasi yang lagi banyak mendapatkan pujian. Dia berasal dari keturunan Belanda Indonesia, itulah Rafael Struijk. Dilansir Transfermarkt, Rafael Struijk bermain untuk klubnya di divisi kedua Belanda ADO Den Haag sejak 1 Juli 2022 dengan kontrak hingga 30 Juni 2024.
Selain itu, Rafael Struijk bersama rekan-rekan setimnya tergabung bersama skuad Garuda dan telah mengikuti satu laga internasional FIFA Matchday melawan dua negara yaitu Timnas Palestina dan Argentina. Pemain Viking FK itu mengaku kondisi fisiknya kacau karena adaptasinya tidak berjalan dengan bagus di Indonesia.